Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ilham Nur Halim dari kelas 10 Agama 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita hikayat yang berjudul Hikayat Bunga Kemuning. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut memiliki 10 orang anak perempuan yang sangat cantik-cantik. Putri-putri raja tersebut memiliki nama berdasarkan warna, dimulai dengan si sulung bernama Jambon, kemudian jingga, nila, hijau, kelabu, biru, ungu, merah merona, dan si bungsu kuning. Ke-10 putri raja tersebut kekurangan kasih sayang. Ayahnya sibuk pergi keluar istana karena urusan kerajaan. Sementara itu, ibunya telah lama meninggal setelah melahirkan si bungsu kuning. Sehari-hari, mereka tinggal bersama inangnya. Mereka tumbuh menjadi gadis yang pemalas dan kerjanya hanya main-main saja. Mereka juga tak akrab bersama keluarganya. Hingga pada suatu hari, raja ingin pergi ke tempat yang sangat jauh. Lalu ia mengumpulkan seluruh anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, ayah ingin pergi ke tempat yang sangat jauh. Kalian ingin oleh-oleh apa?" Sontak, seluruh putri-putrinya meminta barang-barang yang sangat mahal dan mewah. Jambon meminta perhiasan yang berkilau dan mewah. Jingga meminta kain sutra yang dilapisi dengan berlian. Putri-putri yang lain juga tak kalah mewah permintaannya, kecuali Putri Kuning. Dia tak meminta apa-apa. Putri Kuning juga berbeda dengan kakak-kakaknya. "Ayahku, aku hanya ingin engkau kembali dengan selamat." Mendengar ucapan Putri Kuning, kakak-kakaknya langsung mencemooh dan mengatai adiknya bodoh. "Anakku, sungguh baik hatimu. Ayah pasti akan pulang dengan selamat dan akan ayah bawakan engkau perhiasan yang sangat mewah dan mahal." Dan setelah itu, raja langsung pergi untuk urusan kerajaan. Kenakalan sang putri yang semakin menjadi-jadi. Setelah raja pergi, anak-anaknya menjadi semakin nakal dan tak terkendalikan. Mereka sering membentak pengasuh mereka dan menyuruh pekerjaan sesuatu. Akibatnya, para pengasuh mereka tak bisa mengerjakan pekerjaan kerajaan. Hingga pada suatu hari, Putri Kuning berjalan-jalan di taman istana. Ia sangat sedih melihat taman istana begitu kotor. Padahal, taman istana tersebut adalah taman favorit raja. Tanpa ragu, Putri Kuning langsung mengambil sapu dan membersihkan taman istana itu. Dimulai dari mengambil rumput kering dan mencabut tanaman liar. Para pengasuh mereka juga melarang Putri Kuning, tetapi Putri Kuning tetap kekeh untuk membersihkan taman istana itu. Dan kakak-kakak mereka melihat Putri Kuning sedang membersihkan taman istana, lalu mencemoohi Putri Kuning. Kesal dengan tanggapan Putri Kuning yang tak menghiraukan mereka, lalu kakak-kakak mereka itu mengambil daun kering yang sudah dikumpulkan oleh Putri Kuning, lalu menghamburkannya lagi di taman istana, sehingga taman istana menjadi kotor kembali. Berulang-ulang terjadi dan kembali dibersihkan oleh Putri Kuning. Lalu, Putri Kuning kesal dan langsung bicara. "Wahai kakak-kakakku, kalian sungguh keterlaluan. Bukankah ini taman istana favorit raja? Apakah kalian tidak malu?" Melihat Putri Kuning kesal, kakak-kakaknya langsung mengacuhkannya dan langsung pergi bermain di danau istana. Kepulangan sang raja. Setelah raja telah selesai dengan urusan kerajaan, ia kembali ke istana. Ia melihat Putri Kuning sedang merangkai bunga di istana, dan anak-anaknya bermain di danau dan bermalas-malasan. Ia langsung menghampiri Putri Kuning sambil berkata, "Wahai anakku, hanya ini yang dapat ayah berikan, yaitu kalung berbatu hijau. Bukankah batu warna kuning kesukaanmu?" Melihat hadiah dari ayahnya, Putri Kuning langsung senang, tetapi tidak kalah senang dengan keselamatan ayahnya yang telah kembali dengan selamat. "Ayahku, batu ini sangat cantik, tidak apa-apa berwarna hijau. Bukankah cocok dengan bajuku yang berwarna kuning?" Lalu, Putri Kuning langsung ke dapur dan membuatkan minuman untuk ayahnya. Para kakaknya langsung menghampiri ayahnya dan meminta hadiah yang ia inginkan. Lalu, ia membuka hadiahnya dan saling pamer kepada saudaranya. Kepergian Putri Kuning. Keesokan harinya, para putri-putri raja itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Lalu, Putri Hijau melihat Putri Kuning sedang memakai kalung berwarna hijau, pemberian ayahnya. Ia iri dengan Putri Kuning karena kalung itu begitu bagus dan cantik. Dia berkata,
"Wahai adikku, kalung apa yang sedang engkau pakai? Padahal itu berwarna hijau, dan seharusnya berwarna hijau, semua berwarna hijau adalah milikku. Kakakku, ini adalah pemberian ayah. Dia memberikan untukku, bukan untukmu." Tanpa kesal, putri hijau langsung pergi meninggalkan putri kuning. Dan dia menghasut kakak-kakaknya. "Kakak-kakakku, lihat, putri kuning mengambil kalungku. Dia memakai kalung warna hijau. Sedangkan warna hijau adalah barang-barangku." Lalu, mereka langsung menghampiri putri kuning yang sedang bermain di taman. "Wahai adikku, bukankah itu kalung punya putri hijau? Mengapa engkau pakai?" "Tidak kakakku, kalung ini adalah milikku, ayah yang memberikannya." Lalu, putri Jambon langsung memukul kepala putri kuning. Tanpa disadari, putri kuning langsung meninggal. Lalu, mereka langsung panik karena ketakutan. "Bagaimana ini kak? Kalau ketahuan ayah, kita bisa diusir dari istana." Putri Dingga langsung memberikan ide. "Bagaimana kalau kita kubur langsung saja putri kuning? Nanti tidak ada yang bisa tahu dia telah meninggal." Lalu, mereka mengubur putri kuning di taman istana bersama kalung petaka itu. Kemunculan bunga kemuning. Hari berhari telah berlanjut. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Raja tidak bisa menemukan putri kuning yang hilang itu. Kemudian, raja lalu sangat sedih dan kesepian. Raja mengantarkan putri-putri mereka ke asrama untuk dididik. Raja berjalan di taman istana, melihat ada tanaman yang tumbuh. "Tanaman apakah ini?" "Tanaman ini mengingatkanku kepada putri kuning. Daunnya berwarna kuning seperti jubah putri kuning, dan tangkainya berwarna hijau seperti kalung yang ia pakai." Setelah itu, bau dari bunga itu sangat wangi, sehingga seluruh kerajaan tercium dengan bunga itu dan sangat wangi. Lalu, raja menamakan bunga itu bunga kemuning. Unsur-unsur intrinsik dari hikayat bunga kemuning. 1. Tema. Tema dari cerita hikayat bunga kemuning adalah kasih sayang orang tua sangat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Seperti cerita yang telah kalian dengar tadi, putri-putri raja tersebut kekurangan kasih sayang. Mereka sering ditinggal ayahnya pergi keluar dan ibunya telah meninggal, sehingga mereka menjadi anak yang malas dan seenaknya sendiri. 2. Tokoh. Tokoh dalam hikayat bunga kemuning seperti yang kalian dengar tadi adalah tentunya putri kuning, dan tokoh pembantunya adalah kakak-kakaknya, raja dan inangnya. 3. Latar. Latar dalam cerita hikayat bunga kemuning seperti yang kalian dengar tadi adalah, pertama adalah istana, kedua taman istana, ketiga teras istana, dan keempat adalah danau. Keempat adalah alur. Alur dalam hikayat bunga kemuning adalah alur maju. Dimulai dari raja memiliki 10 orang anak, anaknya menjadi malas dan nakal, dan hingga putri kuning mati. Kelima adalah pesan moral. Pesan moral yang dapat kalian petik dari hikayat bunga kemuning adalah, jangan iri dengan kepunyaan orang lain, seperti putri hijau yang iri dengan kalung yang dimiliki oleh putri kuning, sehingga membuat putri kuning kehilangan nyawa. Berikut adalah video hikayat bunga kemuning. Mohon maaf atas kesalahannya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.